Leadership only exists if people follow when they would have the freedom to Keep not working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ini dia cara mendapatkan apapun dan semua yang kita mau hanya dalam 1 menit. Konten motivasi itu hanya untuk orang lemah. Ucapan saya ini barusan mungkin terdengar agak kontroversial ya, tapi memang benar sih. Konten motivasi itu diperuntukkan bagi kalian-kalian yang lemah. Tapi yang jelas meski ucapan saya kontroversial, saya punya rangkaian argumen untuk mendukung argumen saya ini. Dan karena saya hari ini cukup bosan menulis dan berbicara soal politik, maka inilah konten paradoks dalam motivasi. Kita akan mencapai apa yang kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Maka berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah yang positif. Berpikirlah tentang sukses. Berpikirlah tentang kebahagiaan. Karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jangan berpikir yang negatif. Ya, jangan berpikir yang tidak baik. Oke. Tahan dulu videonya sampai situ. Kalau memang omongan yang barusan dibilang di video itu benar, kalau kita akan mendapatkan apa yang akan kita yakini, maka ayo kita bersama-sama meyakinkan diri dan mempercayai bahwasanya suatu hari kita akan nikah sama Min Jin Yoo Jin, Hani Yoo Jin, atau kalau kita berpikir secara sebaliknya, kita berpikir negatif bahwasanya suatu hari Godzilla ini akan ada dan dia akan menginjak-injak gedung Senayan. Kira-kira mungkin nggak? Saya rasa nggak mungkin dan nggak akan bisa. Dan kalau saya ngomong kepada orang-orang yang cenderung percaya dengan omongan yang seperti tadi, maka bantahan mereka nggak akan lebih dari, ya kalau mikir, kalau yakin yang rasional-rasional aja dong. Kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu dengan keyakinan, maka harus rasional juga. Tapi pertanyaannya, tadi kan katanya harus yakin. Katanya pikiran baik akan menghadirkan hal baik dan vice versa juga. Tapi nyatanya ya, kalau dari faktanya, saya itu sering berangkat ke kantor dengan pikiran yang sangat-sangat riang gembira. Tapi waktu saya sampai kantor saya dioreng-oreng sama bos saya cuma gara-gara kepalanya pusing. Atau suatu hari, atau ketika kita bilang bahwasanya pikiran negatif itu bisa memberikan implikasi kepada realitas kita. Suatu hari saya pernah berpikir sangat negatif ketika saya tes SBMPTN dan menunggu hasilnya keluar. Dan waktu itu saya nggak yakin akan bisa keterima di kampus keinginan saya. Begitupun orang tua saya pikirannya negatif karena saya dulu juga anak yang nggak terlalu pinter dalam mata pelajaran juga. Dan keluarga besar saya pun juga meremehkan. Tapi faktanya saya keterima dan pikirannya negatif banget. Nah, pernyataan dalam video awal tadi itu cenderung sangat mengganggu pikiran saya ya. Karena ada ribuan atau ratusan ribu konten serupa, konten motivasional yang mengklaim dirinya itu didasari oleh dasar-dasar yang saintifik. Dan inilah salah satu contohnya. We operate on a frequency and the only thing we can attract to us is that which is in resonance with us. Our thoughts, feelings, and actions we send off into the universe. It's a vibration. The universe sends it back. It responds in like manner. Well, the response of the universe is the attraction. Komentar saya terhadap video barusan itu adalah, di saat pernyataan saintifik itu berbicara realitas, maka pernyataan tersebut itu harus dapat difalsifikasi. Dan sejauh tidak dapat difalsifikasi, maka hal tersebut tidak berbicara tentang realitas. Memang sih ya, kalau kita berbicara soal konten motivasi murni, itu memang jauh dari kata saintifik. Tapi seperti contoh video barusan ya, banyak yang mengklaim diri itu bahwa mereka itu adalah objek sains dan memiliki dasar sains yang kuat. Tapi senyatanya ya, konten-konten seperti itu akan jauh berpengaruh bagi mereka yang minim dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara soal motivasi, kita itu pasti berbicara dengan satu topik. Satu topik yang sangat akrab bagi kalian yang saat ini sedang kecanduan motivasi, yaitu the law of attraction atau hukum tarik-menarik.
Hukum tarik-menarik atau dalam kurung Law of Attraction atau kita singkat LOA aja adalah konsep yang berpendapat bahwa pikiran dan perasaan seseorang memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas hidup mereka. Menurut hukum ini, energi positif atau negatif yang dipancarkan oleh pikiran dan emosi akan menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Pendukung-pendukung dari Law of Attraction ini meyakini bahwa dengan fokus pada pikiran positif, visualisasi tujuan dan keyakinan yang kuat, seseorang dapat menarik hal-hal positif dalam kehidupan mereka dan juga memanifestasikan hal yang diyakini. Sebenarnya sih ya nggak ada yang salah dengan pernyataan atau definisi Law of Attraction, dan nggak ada yang salah jika Law of Attraction ini mengklasifikasikan diri dalam ranah spiritual. Tapi yang masalah adalah ketika suatu hal yang dalam tanda petik metafor ini dikuatkan dengan argumen yang diklaim saintifik. Maka kalau misalnya udah terjadi seperti itu, maka probabilitasnya untuk menyesatkan itu sangat tinggi. Dan yang jadi korban dari ketersesatan pasti kalian-kalian yang termakan dengan konsep ini. Law of Attraction itu menaruh keyakinan bahwasanya otak kita itu mengeluarkan sebuah gelombang tertentu yang nantinya akan mengarah kepada termanifestasinya gelombang itu pada realitas. Sederhananya gini, Law of Attraction itu mengatakan bahwasanya kalau kita berpikir positif, otak kita akan mengeluarkan gelombang positif juga. Dan otak kita akan mengeluarkan gelombang dengan frekuensi tertentu yang nantinya gelombang itu akan ditangkap oleh alam semesta sebagai sebuah sinyal. Dan alam semesta akan memberikan sinyal balik dengan memanifestasikannya dalam realitas kita. Mempengaruhi interaksi kita dengan realitas, dan realitas akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Memang kalau didengar ya logikanya kedengaran masuk akal juga. Tapi satu hal yang harus saya ingatkan adalah soal logical fallacy. Satu logical fallacy yang bisa memfalsifikasi atau menyalahkan dari semua kerangka berpikir Law of Attraction adalah slippery slope. Slippery slope adalah kesalahan dalam berpikir secara logika, di mana adanya asumsi-asumsi yang datang dari berbagai arah, kemudian asumsi-asumsi tersebut dihubungkan satu sama lain hingga menghasilkan satu kesimpulan tertentu. Dan tentunya asumsi-asumsi ini juga muncul dengan tanpa landasan saintifik yang punya benang kausal. Kalau dalam konteks Law of Attraction bersifat metafor atau bisa diartikan macam-macam, dan hal ini tentunya jauh dari kata saintifik. Nah, dalam Law of Attraction ini satu hal yang dilupakan oleh para orang-orang yang mengaku diri sebagai saintis itu adalah setiap premis itu pasti memiliki variabel tertentu. Misal, premis yang mengatakan bahwa pikiran positif ini berujung pada hasil interaksi dengan lingkungan sosial kita. Nah, lingkungan sosial itu kan memiliki banyak interpretasi. Misal, lingkungan sosial masyarakat kelas bawah, kelas atas, kelas lingkungan perkotaan, atau lingkungan apalah itu kan banyak. Nah, misal anggap aja ada orang miskin, jelek, goblok, lalu berpikir dan yakin bahwa suatu hari akan ada pangeran tampan yang menyelamatkan dirinya dari kemiskinan, dari kegoblokan, dan dari kenistaan itu. Pertanyaannya mungkin nggak? Atau gini, variabel dari realitas itu apa aja? Kan ada banyak juga kan ya. Bagi kita yang masyarakat perkotaan, realitas itu nggak lebih dari keseharian kita yang ngantor, yang kerja, yang macet, yang nyari uang. Tapi beda lagi kalau di pedesaan. Kalau di pedesaan, realitas itu bisa bermanifestasi dalam spiritualitas, dalam sosialitas, dalam tradisi, atau dalam kebudayaan. Nah, gelombang-gelombang otak ini termanifestasi dalam realitas yang mana? Itu tadi adalah logical fallacy atau kegagalan logika dari Law of Attraction jika dilihat dari slippery slope. Tapi ada satu lagi, logical fallacy ini disebut sebagai post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc mengatakan bahwa jika kejadian Y terjadi setelah kejadian X, maka kejadian X adalah sebab dari kejadian Y. Sederhananya, suatu coincidence atau kebetulan itu terjadi ketika dua hal terjadi bersamaan. Semua kausalitas itu memang bersifat coincidence, namun tidak semua coincidence itu menunjukkan kausalitas. Kadang-kadang sesuatu itu terjadi begitu saja sehingga sesuatu terjadi mendahului yang lain. Misal, Harry Maguire ini melakukan gol bunuh diri pada tanggal 12 Agustus. Tapi tanggal 11 Agustusnya itu Ratu Inggris menghadiahi gelar Sir kepada Harry Maguire. Pertanyaannya, apakah karena gelar Sir itu dia melakukan bunuh diri? Nah, Law of Attraction ini kan mengatakan bahwasanya hal-hal baik itu datang ketika kita berpikir positif. Nah, maka berpikir positif itu adalah sebab dari datangnya hal baik. Aneh kan ya? Setidaknya itu sangat aneh ya buat saya. Misal contohkan dengan cerita saya tadi yang gembira tapi malah kena semprot di kantor. Atau ketika saya tes SBMPTN itu pikiran saya itu benar-benar negatif dan saya udah berpikir cari kerja aja tapi kok malah keterima. Kan nggak kayak gitu juga logikanya. Nah, hal yang lebih menjengkelkan dari Law of Attraction selain mendasari dirinya dengan klaim saintifik ini ya adalah konsep Law of Attraction ini mendaku diri sebagai hukum. Yang mana hukum dalam ilmu sains adalah sebuah kepastian yang nggak bisa diganggu gugat. Gaya aksi gaya reaksi misal.
Perlu saya jelaskan juga ya, dalam ilmu pengetahuan atau sains, sebelum suatu gagasan bisa mendaku diri sebagai hukum, maka ia harus melewati beberapa step. Yang pertama, gagasan tersebut harus bisa menjelaskan sebuah realitas secara kausal, teruji dengan susunan argumen atau eksperimen tertentu, dan sederhananya, gagasan itu harus menjadi teori lebih dahulu. Dan teori itu ya selalu mempunyai ruang untuk disalahkan atau tidak bisa diaplikasikan. Alias, teori sebagai produk keilmuan haruslah bisa difalsifikasi. Jika tidak bisa difalsifikasi, maka ia gugur sebagai produk ilmu pengetahuan. Lalu setelah teori itu teruji berkali-kali dan sudah teruji berkali-kali, itu pun dia tidak gagal melalui argumen atau melalui realitas, maka ia dapat berfungsi sebagai sebuah hukum saintifik atau scientific law. Scientific law ini adalah sebuah statement yang jika diuji berkali-kali pun hasilnya akan sama, dan yang jelas dia memberikan prediksi terhadap fenomena alam. Misal, hukum Archimedes yang mengatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam air akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, bagaimana kalau di luar angkasa? Ini nggak berlaku dong hukum Archimedes. Nah, itu maksudnya hukum Archimedes itu berlaku selama ada gravitasi dan tentunya di bumi juga. Dan ini membuktikan bahwa scientific law itu menjadi acuan dalam melihat realitas, namun tidak absolut dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau law of attraction gimana loh? Nah, sayangnya law of attraction ini didasari pada argumen saintifik dan ada bahkan ribuan argumen saintifik, tapi sayangnya nggak relevan. Misal, mereka berbicara soal gelombang otak. Yang dipahami sama law of attraction itu adalah otak kita itu mengirimkan gelombang tertentu pada alam semesta. Tapi secara konteks teoritis, gelombang otak ini dihadirkan untuk menjelaskan bagaimana listrik dalam neuron otak kita itu berinteraksi pada kondisi atau emosi tertentu. Intinya, gelombang otak itu hanya terjadi di dalam kepala kita, bukan terjadi di sekitar kita. Misal, kita nggak akan bisa menembakkan otak kita seperti halnya yang ada di X-Men gitu, menguasai dunia, mengendalikan pikiran orang lain. Itu adalah pseudoscience ya. Dan pada poinnya itu adalah peletakan teori ini itu nggak pada tempatnya. Nah, meski mulut saya sekarang ini udah berbusa ya ngomongin soal teori-teori ini, teori itu, hukum ini, hukum itu, saya merasionalisasi ke kelompok orang yang fanatik terhadap law of attraction pun nggak ada gunanya. Karena mau nggak mau, kalau saya gagal menerapkan law of attraction, maka saya akan dibilang kurang yakin. Dan kalau misalnya dikatakan saya kurang yakin, logikanya kan ya sama kayak wesi ini. Dan setelah penjelasan saya tadi sudah jelas ya bahwasanya law of attraction ini sebuah metafor atau sebuah postulat yang nggak bisa difalsifikasi. Makanya law of attraction itu bukan scientific law, dan kalau bisa disebut dengan kata lainnya, law of attraction ini adalah metaphysical pseudoscientific notion. Nah, gimana kalau law of attraction ini digunakan untuk melihat realitas sebagai pisau analisa? Sepertinya nggak bisa ya, dan menurut saya cukup sampah juga ya. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu soal law of attraction, saya rasa kalian nggak usah cari tahu lah, nggak penting juga. Apalagi kalian cari tahunya itu saat kalian nggak punya pengetahuan saintifis yang memadai. Pada akhirnya kalian akan kecemplung dalam logika-logika law of attraction yang menurut saya sangat jauh dari kata saintifik. Pada akhirnya nanti kalian pasti akan nggak bisa membias realitas. Kalian nggak akan bisa membedakan mana yang spiritual dan mana yang saintifik. Dan jelasnya memburamkan cara pandang kalian terhadap realitas. Kalau sudah kayak gitu, kalian pasti nanti akan masuk ke alam kesadaran baru, yaitu kesadaran palsu yang dibentuk oleh para motivator. Dan pada nantinya kalian akan kecanduan dan akan terus kecanduan dengan konten motivasi. Satu hal yang menjengkelkan dari dunia motivasi adalah setiap motivator dengan caranya masing-masing pasti akan mengatakan bahwa ada cara untuk mencapai keberhasilan. Dan mereka juga pasti akan mengatakan bahwa metode yang mereka berikan itu adalah metode terbaik untuk mencapai hal yang kita inginkan. Bagi para motivator, cara untuk menjadi sukses dan kaya raya adalah duduk manis melihat konten mereka, mendengarkan omongan-omongan mereka, mendengarkan cocot mereka, mendengar semua suara-suara itu dan masukkan ke dalam kepala kita untuk menjadikan kerangka pikir kita. Melakukan hal secara konsisten terus-menerus, mengambil setiap peluang, dan pada akhirnya kita akan menjadi kaya raya. Tapi jika kita nggak kaya walaupun sudah mendengarkan mereka, itu bukan karena buku mereka yang salah, bukan karena cocok mereka yang salah, tapi pola pikir kita yang salah. Menjengkelkan nggak sih?
Tapi ada satu lagi ya, inti dari semua konten motivasi yang pernah saya lihat itu adalah mereka semua ngomongin satu hal, yaitu never quit. But sometimes, just so you know, sometimes we need to quit doing something pointless, you know. Maksudnya adalah gini, misal kalian ini bukan orang yang financially stable atau dalam tanda kutip kalian dari kelompok kelas menengah ke bawah, tapi kalian pengen jadi jutawan atau bahkan miliarder dengan jadi konten kreator, tapi kalian juga nggak punya pengetahuan yang ada valuasinya. Nah, kalau kalian tanya kepada para motivator, saya yakin motivator ini akan bilang, kalian bisa mencapai impian kita, atau kalian itu semua berpotensi. Dan tapi ya yang menjengkelkan itu adalah ketika ditanya, metode apa sih yang harus saya lakukan itu? Saya yakin para motivator itu akan mengatakan hal yang umum-umum aja. Misal, gimana cara keluar dari kemiskinan itu? Ya buka usaha. Tapi usaha apa? Mereka nggak akan bilang apa aja, pasti kayak gitu. Para motivator ini akan cenderung untuk menggeneralisasi dan menyederhanakan masalah. Dan saya yakin para motivator ini nggak akan bisa mengatakan hal-hal spesifik. Misal, cara keluar dari kemiskinan untuk masyarakat tipe X, dengan sistem budaya tipe X, dengan tingkat mobilitas sosial tipe X, dan juga tingkat pengetahuan X adalah menerapkan instrumen Y. Nggak akan mungkin para motivator bisa berbicara sespesifik itu juga. Memang ya, bukan nggak mungkin sih kalau kalian itu bisa keluar dari kemiskinan. Tapi pasti ada cara-cara spesifik. Ya, saya nggak tahu juga. Dan saya yakin para motivator juga nggak tahu soal itu. Sialnya lagi ya, meski para motivator itu seakan menyemangati kita itu nggak sadar dirasuki ide bahwa kita ini sebenarnya spesial. Nah, kita, kalau kata para motivator, harus melakukan sesuatu sesuai keinginan kita dan mengatakan bahwa cara-cara untuk improve atau berkembang adalah dengan disiplin, membuat checklist, dan yang paling penting adalah never quit atau jangan menyerah. Padahal kalau kita lakukan reality check kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita ini adalah sampah sih ya. Dan kalau kita udah menjadi sampah yang merasa spesial, sepertinya Dunning-Kruger effect adalah terma yang cocok untuk menjelaskan kondisi kita. Dunning-Kruger ini adalah ketika orang mediocre itu merasa posisinya di atas rata-rata, atau sederhananya orang goblok merasa pinter. Dan hal tidak berguna yang kita lakukan sehari-hari seperti membaca buku self-improvement berkali-kali, melihat konten pengembangan diri terus-menerus, lalu membicarakan konsep-konsep keberhasilan kehidupan, akhirnya membuat kita lupa bahwa senyatanya dalam realitas, konsep hanyalah penjembatan nalar kita dengan realitas. Dan untuk mencapai realitas tertentu, kita perlu teori yang praktis. Misal ya, kita ini pengen jadi CEO ya. Kalau kita pengen jadi CEO ya jangan lihat-lihat konten yang menasehati. CEO yang baik adalah ini. Mencari konten yang memotivasi bahwa kamu harus jadi CEO. Atau konten-konten yang membuat kita menjadi bersemangat. Tapi yang paling benar adalah carilah pengetahuan soal produksi. Soal proses pembentukan perusahaan. Proses cari modal. Cari pengetahuan soal model bisnis. Dan yang paling penting ya aplikasikan itu. Nah, memang satu hal yang membedakan dunia motivasi dengan dunia pengetahuan adalah ilmu pengetahuan itu seringkali membosankan ketika dipelajari dan juga seringkali susah dimengerti. Sedangkan motivasi ini selalu menyuguhi kita dengan kata-kata indah memukau yang menyentuh endorfin dan dopamin kita. Dan saat ini siapa sih yang nggak suka kalau disiram dengan pernyataan bahwa kalian itu pinter, kalian itu spesial. Singkatnya ya, siapa yang nggak suka kalau dipuji-puji? Dan masalah fatal lain adalah sekali kita kecanduan dengan konten motivasi, kita akan menganggap motivasi yang muncul di luar konten-konten yang diklaim sebagai kredibel ini sebagai bukan motivasi. Misal, kata-kata dari ayah, ibu, teman, dan sebagainya yang tidak manis dan mengkritik kita akan kita anggap sebagai suatu hal yang menjatuhkan kita. Padahal ya realitasnya itu kita masih sampah. Lebih parahnya lagi ya, kita akan ketergantungan pada konten-konten motivasi itu sendiri. Setelah nonton konten motivasi, kita akan sangat-sangat percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Dan akan lupa bahwa realitas itu tidak pernah berdinamika di dalam kepala kita. Finalnya, kita akan terdorong untuk membuat kepala kita merasa nyaman alias males. Bukan malah berkembang dalam praktik atau teori. Motivasi menjadikan kita males untuk menerima realitas bahwasanya kita ini sampah. Dan lebih parah lagi, kita mungkin menjauhi realitas yang harusnya lebih produktif dari yang kita lakukan selama ini. Misal, kerja jadi gojek cari gaji itu lebih baik daripada sibuk nulis konten game yang bahkan orang lain gak peduli.
Satu hal yang perlu diketahui dari orang-orang yang sekarang sudah sukses itu mereka bukan hanya fokus, tapi mereka itu melegitimasi teori dan praktik dalam keseharian mereka. Bagi mereka motivasi itu cuma kondisi. Misal contohkan aja Napoleon Bonaparte. Napoleon tidak perlu dimotivasi oleh buku, orang, atau pujian saat ia kabur dari Saint Helena. Satu-satunya hal yang memotivasi Napoleon itu adalah kecintaannya terhadap Prancis. Alva Edison pun tidak berpikir untuk menjadi terkenal dan dikenang dalam sejarah. Keingintahuannya dan kengeyelan dia terhadap eksperimennya yang membuat dunia sekarang itu terang benderang. Dan terakhir ya untuk bab ini, pengetahuan itu pasti akan menghadirkan sebuah motivasi, minimal sebuah dorongan keingintahuan untuk menguak sesuatu, menjelaskan sesuatu atau membentuk realitas ya. Tapi satu hal yang pasti adalah motivasi itu aspek spiritual bukan sains. Dan spiritualitas seringkali tidak menghadirkan pengetahuan akan realitas itu sendiri. Setelah kita kecanduan konten motivasi, satu hal yang pasti dilakukan oleh para motivator era modern ini adalah mengkooptasi kata sukses hanya pada level uang, investasi, modal, usaha, bisnis, CEO, kaya di usia muda, konten kreator, financial freedom, kesehatan mental, passion, dan tetek bengek lainnya yang sangat egoistik ya. Secara tidak sadar ya, para motivator ini mereduksi otak kita untuk hanya melihat realitas sukses di level pencapaian finansial. Tapi sayangnya juga nggak akan dikasih tahu cara yang teoritis maupun praktis. Padahal sebenarnya ya sukses itu kan nggak muluk-muluk soal pencapaian finansial, nggak muluk-muluk soal kita buat usaha, nggak muluk-muluk seberapa kaya kita. Ada sastra di dunia ini, ada seni di dunia ini, ada kebudayaan di dunia ini, ada dunia sosial di dunia ini, dan ada banyak jutaan hal lain untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Satu hal yang perlu diketahui adalah konten motivasi ini selalu menyasar orang-orang lemah. Lemah iman, lemah pengetahuan, lemah finansial, lemah kultural, ataupun juga lemah daya hidup ya. Karena target para motivator adalah memotivasi kalian dengan konsep-konsep asing yang bahkan tidak praktis. Dan pada akhirnya kalian akan overload dengan banyaknya konsep dan bingung mana yang harus dilakukan dulu. Nah, berhubung kalian yang sudah termotivasi ini sedang kebingungan, maka masuklah para motivator itu untuk jualan kelas, jualan cara-cara dagang kripto, jualan cara-cara sukses, jualan kelas-kelas konten kreator, kelas-kelas kepemimpinan, dan tetek bengek kelas lainnya yang validasinya masih kita pertanyakan bisa. Saya di sini nggak menistakan kalian atau mereka yang bikin kelas dengan ilmu-ilmu teoritis dan praktis ya. Tapi kalau ada motivator atau orang yang jualan kelas marah dengar ini, kayaknya ya mereka memang beneran jualan sampah sih. Nah, mari kita lihat video ini. Before he got the opportunity to make Moonlight. So never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it was easy, there'd be no Kerry Washington. If it was easy, there'd be no Taraji. Dari melihat video itu tadi, kita pasti tahu tanpa harus ikut kelas itu, semua orang itu bisa ngomongan kayak gitu asalkan punya retorika yang bagus. Nggak perlu belajar lama dengan akademi yang ketat atau harus dengan pengalaman jatuh bangun bisnis berpuluh-puluh tahun. Semua orang nggak akan tahu pak konsep itu. Dan kalau kalian nggak tahu fakta ini ya pengetahuan kalian pasti bisa dipertanyakan juga. Poin dari bab ini adalah para motivator ini sebenarnya mencari untung dari kalian dengan menginternalisasi kelemahan pada kalian. Semakin kalian lihat konten mereka, semakin kalian kecanduan. Semakin kalian kecanduan, semakin kalian tidak bisa praktik di keseharian dan semakin besar kemungkinan bagi kalian untuk membeli kelas mereka. Dan ketika kalian beli kelas sendiri pun jaminan sukses masih belum tentu ada. Terus siapa yang untung? Yang jelas yang diuntungkan itu para motivator yang kita nggak tahu ya dia beneran jualan sedotan atau enggak ya, atau yang ngomong bahwa ilmu kampus itu adalah ilmu sampah, atau bahkan para motivator yang memang niat cari untung dari kita-kita yang nggak tahu apa-apa ini. Dan yang jelas para motivator itu nggak akan mengajak kita sukses, karena kalau kita semua sukses kan nggak ada yang nonton konten mereka. Sebagai penutup saya mau ngomong ini ya, sumber motivasi itu nggak harus dari buku self-help atau self-improvement ataupun video-video naratif dengan retorika yang benar-benar menyemangati ya. Motivasi itu juga ibu kita, ayah kita, saudara kita, teman kita,
realitas kita, visi kita, ideologi kita, harapan kita, itu semua itu adalah sumber motivasi. Jangan mau menggantungkan motif kita pada para motivator yang validitasnya itu masih bisa dipertanyakan dan akan selalu bisa dipertanyakan. Dan terakhir, untuk mengenali diri, kita tidak perlu diyakinkan oleh orang lain melalui narasi seperti Anda hebat, Anda tangguh, atau kamu tidak terkalahkan dan jati dirimu adalah seorang pemenang. Untuk mengetahui diri kita, hal yang harus kita lakukan adalah mengenali realitas di sekitar kita. Bukan realitas yang dipaksakan oleh para motivator dalam konten-konten motivasinya. Dan satu hal yang pasti adalah, dalam melihat dirimu, dalam melihat jati dirimu, dirimu adalah pengetahuanmu. Kamu adalah yang kamu baca.